kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Perkenalkan, kami dari tim IWD SMK Bina Karya Indonesian Without Drugs, yang artinya Indonesia tanpa narkoba. Perkenalkan, nama kakak Hernando Sandi. Nama kakak Teresa Vanessa. Nama kakak Sheila Kesha. Nama kakak Fernando Irianto. Pada kesempatan kali ini kami ingin membahas tentang narkoba dan juga cara mengatasinya. Pertama, penjelasan oleh kakak ini. Oke, makasih kak. Nah, yang pertama, fakta. Ada yang tahu nggak sih negara produsen ganja terbesar di dunia itu adalah negara apa? Jadi, negara produsen ganja terbesar di dunia itu adalah negara Indonesia. Dan jumlah orang yang masalah penyalahgunaan zat ada sekitar 9,4 juta. Dan rata-rata dari 55 sampai 58 orang yang mengonsumsi narkoba atau jarum suntik memiliki penyakit hepatitis B dan C. Ada yang tahu nggak hepatitis B dan C itu penyakit apa? Nah, jadi hepatitis B dan C adalah penyakit yang tertular melalui darah dan kontak seksual. Kalau hepatitis C tertular melalui darah saja. Yang kedua adalah pengertian narkoba. Jadi narkoba itu adalah singkatan dari narkotika, yang artinya obat atau bahan yang berbahaya. Selain narkoba, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia memberikan istilah lain, yaitu nafsa. Ada yang tahu nggak sih nafsa itu apa? Nah, jadi nafsa itu adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Dan menurut pakar kesehatan, narkoba adalah unsur senyawa untuk membius pasien saat operasi atau sebelum operasi, dan juga untuk obat penyakit tertentu. Nah, ada yang tahu nggak sih narkoba di dunia ada berapa jenis? Jadi, di Indonesia ini, jenis narkoba ada sekitar 354 jenis narkoba. Dan ada yang tahu nggak sih negara menyuplai narkoba di Indonesia itu ada negara apa aja sih? Nah, jadi negara yang menyuplai narkoba di Indonesia adalah negara Afrika Barat, Irian, dan Eropa. Dan yang paling besar adalah negara dari Indonesia dan Cina. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kakak ini. Ya, sekarang kakak akan menjelaskan 3 golongan orang yang memakai narkoba. Yang pertama, orang akan menjadi depresi. Depresi adalah tekanan pada otak yang bisa membuat orang menjadi stres atau bahkan gila, dan membuat otaknya bekerja tidak maksimal. Yang kedua, ada stimulan. Stimulan ini pada awalnya akan membuat tubuh kita menjadi bersemangat, tidak tahan sakit seperti dibius, tapi efek sampingnya akan membuat kita menjadi gelisah dan tidak bisa tidur. Dan yang ketiga adalah halusinasi. Halusinasi ini adalah sebuah khayalan yang tidak akan pernah terjadi dalam hidup kita, tetapi akan menjadi kenyataan bagi diri kita sendiri. Jadi kita ada 3 gerakan ini yang akan dipraktikkan oleh kakak ini. Sekarang kakak punya gerakan nih, biar kalian gampang hafalinnya. Depresan, stimulan, husinogen. Kakak ulangin sekali lagi ya. Depresan, stimulan, husinogen. Sekarang kakak mau ajak kakak-kakak yang di sini buat ikutin gerakannya. Kakak-kakak, kita lakuin gerakannya sekali lagi. Depresan, stimulan, halusinogen. Dijelaskan oleh kakak ini. Kali ini kakak akan menjelaskan tentang narkotika. Narkotika itu apa sih? Narkotika adalah suatu zat yang bisa memengaruhi tubuh si penggunanya. Seperti pada awalnya tubuh si pengguna akan memiliki rasa yang bersemangat, tahan sakit seperti dibius, tetapi efek sampingnya akan menjadi berhalusinasi dan juga memiliki tekanan pada otak. Jadi dalam narkotika ini ada 3 golongan. Golongan yang pertama adalah zat adiktif yang bersifat kuat. Contohnya adalah ganja, heroin, dan kokain. Kemudian di golongan kedua adalah zat adiktif yang bersifat kuat. Contohnya adalah petidin dan benzedidin. Golongan ketiga adalah zat adiktif yang bersifat ringan. Contohnya adalah kodein dan turunannya. Kita akan jelaskan oleh kakak ini. Nah, yang kedua itu ada psikotropika. Psikotropika itu zat atau obat, tetapi bukan termasuk narkotika, yang dapat menyebabkan perubahan perilaku normal bagi yang menggunakannya. Dan psikotropika itu menjadi 4 golongan. Pertama itu memiliki zat adiksi yang sangat kuat, contohnya MDMA, LSD, dan lain-lain. Yang kedua itu memiliki zat adiksi yang kuat, contohnya amfetamin dan metafetamin, dan lain-lain. Yang ketiga itu memiliki zat adiksi yang sedang, contohnya lumibal, buprenorphia, dan lain-lain. Dan yang terakhir, golongan keempat memiliki zat adiksi yang sedang, contohnya diazepam dan nitrozepam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kakak ini. Zat adiktif adalah zat yang dapat membuat penggunanya ketagihan, contohnya rokok dan minuman lainnya. Ketika menghirupnya, membuat penggunanya mabuk. Akan dijelaskan oleh kakak ini. Pada kali ini kakak akan menjelaskan cara-cara untuk menghindari narkoba tersebut.
Yang pertama adalah rekaman rusak. Rekaman rusak itu apa sih? Jadi pada saat ada orang yang tidak dikenal menawarkan kita narkoba atau rokok dan semacamnya, kita jangan menanggapinya, lewati saja. Itu adalah tips untuk orang yang tidak mengenal kita. Tapi bisa saja dalam narkoba itu bisa saja diberikan kepada kita lewat seperti minuman, permen, dan lain-lain. Dalam itu maksudnya apa sih, Kak? Jadi periksa lebih dalam itu maksudnya adalah saat ada orang yang ingin menyodorkan kita narkoba dan semacamnya, kita harus berpikir lebih dalam lagi apa yang akan terjadi pada kita setelah kita menerima itu. Ingat, respon kita akan menentukan apa yang terjadi pada kedepannya. Jika respon kita benar, maka masa depan kita akan cerah. Jika respon kita salah, maka masa depan kita akan suram. Kalau misalnya beritahu akibatnya itu maksudnya apa sih, Kak? Beritahu akibatnya adalah ini cara untuk orang yang kita kenal. Jadi saat ada orang yang kita kenal menyodorkan kita narkoba, kita harus bisa menyelamatkan dia. Kita tidak egois juga kan. Jadi kita harus memberitahu akibatnya, apa yang terjadi pada tubuhnya. Mungkin pertama-tama akan sangat sulit, tapi kita harus mencoba terus agar dia bisa lepas dari narkoba itu. Saya percaya dia akan bisa lepas dari narkoba. Maksudnya gimana sih, Kak? Jadi topik ini juga untuk orang yang kita kenal. Saat dia menyodorkan kita narkoba, kita bisa saja menolaknya dengan cara mengalihkan pembicaraan ke yang lain. Jadi misalnya saat ada orang yang mengajak kita, mau narkoba nggak, mau rokok nggak, kita bisa alihin perhatiannya dengan, kamu udah belajar belum, lu udah belajar belum. Mungkin bisa juga, lu ibadah di mana. Itu untuk orang misalnya yang agama Kristen mengajaknya ke gereja, yang beragama Muslim bisa mengajaknya ke musola. Jadi seperti itu. Jauhi sifat buruknya, tapi tetap kasih pribadinya. Presentasi dari kami semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Mungkin presentasi kami ini tidak sehebat presentasi di luar, tapi semoga bisa bermanfaat bagi kalian. Tergantung dari respon kalian. Jika respon kalian benar, maka masa depan kalian akan cerah. Sekian dari kami, terima kasih. Bye-bye.